Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini ya Tuhan, dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-23 sampai 24. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepada aku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Saudaraku, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kesengsaraan dan penderitaan menimpa hidupnya, ia merasa berhak untuk bertanya kepada Tuhan. Bisa saja Ayub berkata, betulkah penderitaan ini untuk saya? Bukankah seharusnya orang fasik atau orang berdosa yang layak menerima segala penderitaan dan malapetaka? Seringkali kita juga marah kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan ketika melihat orang-orang di luar Tuhan hidupnya aman-aman saja. Pemazmur menasihati, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sebagai orang percaya, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan, karena Tuhan memiliki sudut pandang yang berbeda. Tuhan tidak pernah salah dalam setiap tindakannya, saudara. Segala penderitaan yang menimpa Ayub adalah ulah dari si iblis yang hendak menjatuhkan iman Ayub. Namun meski mengalami penderitaan yang luar biasa, Ayub tetap mampu bertahan. Bahkan dia masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kehilangan segala-galanya tidak membuat Ayub menjadi lemah dan putus asa. Bahkan teman-teman terdekatnya kelihatannya menasihati dia, padahal dalam nasihatnya itu terkandung tuduhan dan kecaman kepada Ayub. Mereka menganggap bahwa Ayub telah melakukan suatu pelanggaran yang berakibat pada penderitaan yang harus ditanggungnya. Saudara, selama hidup di dunia ini, kita tidak luput dari masalah atau penderitaan. Namun Tuhan berjanji untuk memberi kekuatan kepada kita dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Karena itu dalam keadaan yang berat, biarlah kita tetap kuat dan bertahan. Karena selalu ada maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Tidak selamanya penderitaan yang kita alami disebabkan oleh serangan si iblis. Tidak semua pula akibat dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Saat kita mengalami penderitaan bukan berarti Tuhan tidak sanggup menolong kita dan melakukan mujizatnya. Terkadang saat kita sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, penderitaan pun serasa enggan beranjak dari kehidupan kita. Kita pun merasa tidak selamanya hidup benar mendatangkan kenyamanan atau berkat. Akhirnya timbul pertanyaan dalam hati, sama seperti yang dipergumulkan oleh Bani Asap, saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bagaimana sikap hati kita jika hal ini terjadi? Apakah kita harus kecewa kepada Tuhan, marah, menyalahkan Tuhan, kemudian memberontak kepada Tuhan?
Bagaimanapun juga keadaannya, saudara, kita harus selalu mengoreksi diri kita sendiri, saudara. Sudahkah kita benar-benar hidup di dalam kebenaran? Kalau kita dipercaya Tuhan untuk suatu pelayanan, sudahkah kita melayani Tuhan dengan benar? Dengan kata lain, pertobatan harus kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari belajar dari pemazmur yang selalu berdoa memohon kepada Tuhan untuk selalu dikoreksi, diuji, dan diselidiki. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kalau tidak, kita akan mengalami seperti bangsa Israel yang harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun oleh karena mereka mengeraskan hati, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tidak mau bertobat. Bila kita sudah hidup dalam pertobatan, namun penderitaan masih harus kita alami, berarti kita sedang dalam proses ujian kesetiaan. Sebab untuk setia di tengah penderitaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, saudara. Tapi ketika dalam penderitaan Tuhan mendapati kita tetap setia, percayalah bahwa ada upah yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. Saudaraku, mari kita tetap berlaku hidup benar walau dalam penderitaan. Karena di balik penderitaan yang kita alami ada kemuliaan yang menanti kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia kepadamu walau kami mengalami penderitaan dan pergumulan di dunia ini. Berikan kami kekuatan untuk menjalaninya ya Tuhan, karena hanya Tuhan yang kami harapkan dan nantikan. Kami percaya di balik penderitaan yang kami alami ada kemuliaan yang menanti kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.